Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar IPA, masih tentang kalor. Apa itu perpindahan kalor? Nah, kalor sendiri, kemarin kalor disebut juga dengan energi panas. Nah, kalor sendiri dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama kita akan bahas perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Panas yang dipindahkan secara konduksi dipengaruhi oleh bahan zat perantaranya. Nah, zat perantara di sini ada zat perantara yang bersifat konduktor atau mudah menghantarkan panas. Contohnya seperti besi, aluminium, dan baja. Nah, ada pula zat perantara yang bersifat isolator atau sukar menghantarkan panas atau sulit menghantarkan panas. Contohnya kayu, karet, dan kain. Nah, ini nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya tentang konduktor dan isolator. Selanjutnya perpindahan kalor yang kedua, yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya air yang direbus dan terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, di sini ada gelembung-gelembung air yang naik ke atas, ini adalah contoh konveksi. Nah, air yang letaknya dekat dengan api maka akan mendapatkan panas sehingga air menjadi lebih ringan. Maka air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Nah, demikian seterusnya. Jadi lama-kelamaan membuat air ini menjadi panas semuanya karena saling bergantian. Selanjutnya adalah perpindahan kalor yang ketiga, yaitu perpindahan kalor secara apa? Ya, perpindahan kalor secara radiasi atau perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara atau langsung. Contohnya adalah pancaran sinar matahari, ada juga pancaran api unggun atau lilin seperti ini contohnya. Dan juga kita bisa melakukan seperti ini, lilin, dengan menggunakan lilin dan tangan kita di sampingnya. Itu merupakan contoh perpindahan kalor secara radiasi. Nah, selanjutnya apa itu konduktor dan isolator panas? Nah, tadi sempat kita bahas di awal saat membahas perpindahan panas secara konduksi tentang zat perantara yang bersifat konduktor dan isolator. Sekarang kita bahas apa itu konduktor dan isolator panas. Nah, berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan kalor atau menghantarkan panas, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Yang pertama kita akan membahas konduktor. Konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya logam, besi, baja, seng, tembaga, dan aluminium. Nah, di sini ada banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bu Ayu berikan contohnya. Di sini ada 3. Yang pertama teflon, wajan, dan setrika. Teflon yang berwarna hitam ini
bersifat konduktor atau dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian ada wajan. Di sini ada menggunakan aluminium dan setrika juga di sini dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, konduktor ini adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya ada benda yang menggunakan besi, baja, seng, tembaga, dan aluminium. Misalnya ini tadi teflon, kemudian wajan, setrika, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu isolator. Tadi sudah konduktor, sekarang isolator. Berarti isolator sendiri, isolator sendiri adalah benda yang dapat menghambat perpindahan panas. Oleh karena itu, isolator disebut penghantar panas yang buruk. Contohnya ada kain, karet, plastik, dan kayu. Nah, di sini Bu Ayu berikan contoh. Di sini ada spatula dari kayu, biasanya digunakan dalam memasak. Nah, ini adalah menghambat panas atau bersifat isolator. Spatula ini terbuat dari kayu ya, maka bersifat isolator. Nah, ada gagang teflon, gagang wajan, dan pegangan setrika. Yang ketiganya terbuat dari plastik. Iya, maka dari itu ketiganya ini adalah isolator panas atau penghantar panas yang buruk. Nah, itulah contoh-contoh isolator pada benda-benda di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita belajar konduktor dan isolator, ada beberapa benda yang memanfaatkan keduanya, memanfaatkan konduktor dan isolator. Dan ada juga benda-benda yang hanya memanfaatkan satu saja, konduktor atau isolator saja. Bu Ayu berikan contohnya. Yang pertama, misalnya benda yang memanfaatkan keduanya. Di sini ada teflon. Nah, kalian tidak asing ya dengan benda ini. Benda ini biasanya kita gunakan untuk menggoreng telur atau menggoreng yang lainnya. Nah, di sini konduktor panas ini terdapat pada bagian wadahnya yang mana terbuat dari logam. Nah, ini adalah bersifat konduktor, sementara bagian isolator panasnya terletak pada gagang teflon ini atau pegangan teflon ini, yang mana gagang teflon ini terbuat dari plastik. Jadi gagang ini bersifat isolator atau penghantar panas yang buruk. Nah, contoh yang lain yang hanya menggunakan atau memanfaatkan satu saja, contohnya di sini konduktor, yaitu paku. Karena terbuat dari baja, maka bersifat konduktor, yang mana dapat menghantarkan panas dengan baik. Dan di sini ada spatula yang bahannya terbuat dari kayu, yang mana kayu itu adalah penghantar panas yang buruk atau menghambat panas. Itu tadi adalah contoh-contoh dari konduktor dan isolator yang terdapat pada benda-benda di kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang Bu Ayu berikan. Sekian penjelasan tentang materi IPA. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.